ITS, hai semuanya, Good News Family, gimana kabarnya? Hari ini aku openingnya sendirian guys, tanpa ada partnerku seperti biasanya ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, katanya sih dia menyusul karena sedang ada keperluan ya, jadi kita tunggu saja. Tapi seperti biasa ya, aku mau menyapa-nyapa dulu Good News Family semuanya, Youters semuanya ya. Gimana kabarnya? Harusnya semakin luar biasa sih. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan guys, karena ini cuacanya lagi agak mendung-mendung ya sore ini ya. Tapi semoga nggak hujan. Semoga nggak hujan, semoga tetap bisa melakukan aktivitas kita tanpa harus mikirin kehujanan atau apa. Karena kalau udah hujan tuh pasti nggak tahu ya. Kemarin tuh aku ngaruh ke mood banget gitu loh. Kalau kehujanan tuh. Tapi ya semoga hari ini nggak hujan ya gitu. Dan mau ngingetin juga kalau kita bulan ini tuh bahas tentang relationship. Nah ini sore ini temanya menarik banget dan aku excited banget untuk bahas ini nih. Dan kita bahasnya nggak cuman aku nggak bahasnya nggak cuman sendirian karena ya nanti kalau aku yang bahas nanti garing ya guys ya. Apalagi nggak ada Astin ya. Aku nggak ada tandemnya nih biasanya selalu garing guys gitu. Tapi kita nggak usah lama-lama lagi. Kita mau sambut narasumber kita sore hari ini. Ada Pastor Albert. Halo. Halo Farel, halo Youters. Halo. Gimana kabarnya Halo, Pastor? halo, halo, halo. Kabarnya gimana Pastor? Luar biasa, Luar selalu biasa. semangat. Yang ditunggu-tunggu, Pastor. Ini dari kemarin tuh kita bahas tentang relationship gitu. Kemarin bahas tentang Yes. gimana caranya kita ngerti bahwa dia adalah yang terbaik. Terus ada Hmm, banyak sih sebenarnya. Ada kayak bahas ya, tentang eh, caranya kita tahu bahwa Tuhan ini memang berkehendak di hubungan kita. Terus apakah dia orang yang tepat? Apakah benar-benar dia orang yang dipilih sama Tuhan untuk mendampingin kita? Nah, tapi sore ini nih menarik banget. Menarik banget karena hampir semua anak muda ya pasti mengalami ini. Yaitu adalah temanya adalah breakups and heartbreak. Wow, ini subtitlenya adalah Healing and Moving Forward with God. Wow, menarik banget, menarik banget. Kenapa sih Master kok mungkin ini ya menurut Master bisa dijelaskan nggak sih tema ini tuh kenapa kok penting banget buat kita anak-anak muda nih gitu kan? ya. Yang pertama, kenapa kita bicaranya nggak cuma yang bagus-bagus, yang enak denger ya, tapi juga kita akan bicara yang terburuk dari hubungan itu kan terjadi patah hati. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama-sama bagaimana sih kita bangkit dari kalau kita nih ngalami patah hati gitu ya, apalagi Betul, putus hubungan. Karena kan seringkali kan kita cuma bahasnya yang enak-enak doang, di kuping betul, enak. Nah, tapi berapa banyak sih yang siap ketika memang harus terjadi demikian? Ini kan sesuatu yang sebetulnya kan tidak diharapkan oleh siapapun. Kita kan betul. berharap semuanya kan hubungan akan baik-baik saja, lancar pada pernikahan. Ya, Kan maksudnya kan begitu ya. Cuman betul. sekali lagi, seringkali kita nggak memikirkan bahwa kalau kita nih berani untuk memulai suatu hubungan, berarti kita Hmm. juga harus siap akan konsekuensinya. Bagaimana kalau hubungan itu tidak terjadi? Bagaimana Wow, kalau hubungan itu harus putus tengah jalan? wow. Terus kalau itu terjadi, bagaimana kita menyikapinya? Karena Ya, ya, seringkali kita ini kan diajarin untuk positive thinking dong, positive thinking dong, posting dong, posting dong, positive thinking terus ya. ya. Betul, Tidak ada betul. yang salah dengan itu, tapi belajarlah. Justru kalau aku ya, kita tuh kalau melakukan segala sesuatu juga kita harus memikirkan segala konsekuensinya. Betul, Jadi kalau betul. kita berani memulai hubungan, berarti ya siap-siap. Berarti ya Hmm. ada resiko, ada konsekuensi di mana one day kalau ini nggak jadi akan terjadi patah hati. Ya. Gitu. Dan ini Wow. konsekuensi yang kita harus tanggung. Wow, wow, Nah, keren. makanya untuk memulai satu hubungan itu dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Uh. Makanya nih soal mencintai dan cintai bukan masalah anak-anak untuk anak-anak, tapi masalah orang dewasa. Hmm. Untuk mereka yang sebetulnya sudah siap Hmm, hmm, dengan hmm. terima tanggung jawabnya, terima konsekuensinya gitu ya. Ya, ya, Dan ya. itulah ya. Jadi mudah-mudahan ini akan memberkati teman-teman semua yang dengerin. Yes.
Benar banget. Wow. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang sudah ada nih, ya kan? Aku tuh sebenarnya Hmm, punya random question gini, Pastor. hmm, Mungkin nih ya, mungkin ada kejadian satu, mungkin kita studi kasus langsung ya. ya, nggak apa-apa. Random questionnya langsung studi kasus nih, keren banget. Hmm. Jadi aku punya pemikiran tuh kayak gini, kalau misal nih dua-duanya nih sebenarnya udah sama-sama anak Tuhan nih, ya kan? Tapi kayak satu sama lain ini tuh dapat jawaban dari Tuhan bahwa sebenarnya mereka ini tidak dipersatukan banget gitu. Maksudnya bukan benar-benar jodoh satu sama lain gini. Nah, tadi kan Pastor sempat singgung bahwa putus di tengah jalan gitu kan. Dan gimana kita caranya bisa menyikapinya itu tuh Pastor gitu kan. Karena kayak ngerasa kayak, loh kenapa sih kok padahal ini orang kan juga pelayanan sama aku. Ini orang kan baik nih gitu. Tapi Tuhan kayak mungkin bilang no dulu gitu kan. Harus putus di tengah jalan karena case tertentu nih. Nah, bisa dijelaskan nggak Pastor gitu? Iya, soal itu kan sebetulnya kan gini loh, Tuhan itu tidak pernah memaksakan kehendaknya ya, ke kita tuh Hmm, nggak pernah. hmm, hmm, Jadi kalau kita mau mulai membangun hubungan dengan lawan jenis, itu sebetulnya keputusan yang kita buat sebetulnya. hmm, Tuhan itu kan sebetulnya dia cuma mengarahkan, menuntun. Cuman kadang kan juga berapa banyak sih di antara kita yang benar-benar yang dengar suara Tuhan yang audible itu kan enggak ya. ya, ya, ya. Rata-rata kan secara manusia Baik. normal pada umumnya di mana Ya. dia ada rasa ketertarikan karena mungkin Hmm. cakep, ganteng dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Ya tentunya setelah itu kan dibawa Hmm. doa, terus tanyakan ke pemimpinnya, tanyakan ke orang tuanya. Jadi yang mereka-mereka ini yang sifatnya lebih objektif karena Hmm. biasanya orang lagi jatuh cinta itu kan sama sekali subjektif ya. Ya. Dia nggak bisa netral. Bahkan Betul. kalau ditanya mungkin apa yang kamu dapat dari Tuhan? Ya pasti jawabannya damai sejahtera. Ya apa itu Ya. pasti jawabannya begitu. Ya karena lagi senang sih. Ya. Karena Ya. lagi Ya. senang. Itu kenapa kita butuh input masukan dari orang lain, Ya. pemimpin, orang tua. Itu sih kalau dari aku gitu ya. Dan kalau misal Hmm. terjadi bagaimana? Ya sudah. Aku percaya gini sih. eh Jangan fokus ke sakitnya. Hmm. Karena Wow. seringkali rasa sakit itu diizinkan Tuhan itu sebagai event atau momen di mana kita tuh bisa belajar, Hmm. mengambil pembelajaran di sana, kita bisa bertumbuh, Ya. kita Ya. bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi jangan cuma dilihat rasa sakitnya aja sih. Jadi Hmm. kalau cuma dilihat rasa sakitnya doang ya, ya udah kita akan mengentertain diri kita sendiri dan aku tahu beberapa orang datang ke aku terus ngomong bahwa aku depresi, pengen bunuh diri karena putus cinta. Ya Hmm. ya, memang memang it happens itu terjadi ya. 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 Cuman satu hal, ya jangan fokus dengan sakitnya, tapi fokuslah kepada masa depan itu lebih baik. Aku orangnya Wow. berpikir, kalau ada yang cerita begitu, aku mengalami putus dalam relationship hubungan, aku akan bertanya, bukan aku tarik ke belakang, tapi aku tarik ke depan. Next, kamu mau ngapain? Hmm. Karena yang Ya. terpenting adalah next-nya. Betul. Wow. Mm-mm. Wow. Keren banget sih. Bener sih. Jangan fokus sama sakitnya. Mungkin memang Tuhan udah persiapkan yang terbaik buat kita ya. Iya, Ya, betul. bener banget. Oke deh, kita langsung masuk ke pertanyaan yang menurutku ini Ya, menjadi dasar kita ya. Nah, ini yes. nih, Master, putus cinta atau Hmm. kehilangan seseorang itu rasanya itu kan sakit banget gitu kan. Dan Hmm. dari beberapa cerita yang pernah aku dengar nih, ya kan, perasaan sakitnya tuh begitu dalam gitu, sangat-sangat mendalam gitu kan. Kayak, Hmm. aduh, Hmm. aku sampai, ya itu mungkin ada yang sampai depres, sampai bener-bener kayak udah frustasi nggak tahu mau ngapain karena mungkin dia benar-benar menaruh semuanya ke orang ini gitu kan, Hmm. gitu. Hmm. Nah, apa yang Alkitab bilang tentang patah hati sih gitu? Dan apakah Tuhan peduli sama rasa sakit yang kita alami gitu? Hmm. Silakan, Mas. Yang pertama, aku mau ngomong bahwa Tuhan tuh peduli dengan hati kita yang terluka. Dia peduli banget. Itu tertulis di Bible, di Ya, Mazmur pasal 34 ayat 19 berkata begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati wow, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi wow, jangan ngomong bahwa Tuhan nggak peduli kalau hati kamu sedang terluka. Tuhan ya, itu ya, nggak cuek. Tuhan itu wow. peduli sama kamu dan kalau kamu hari ini sakit, dia juga tahu gitu loh. Hmm, Dan dia juga tahu bahwa
dia mau memulihkan kita, dia mau menyembuhkan kita, dia mau menghibur kita. Hmm. Karena Yesus sendiri juga pernah mengalami yang namanya pengkhianatan dan penolakan. Di kitab Matius pasal 25 ayat 56 bagaimana semua itu terjadi ya. Dia Ya, ya. dikhianati, dia ditolak, tapi itu tidak membuatnya bahwa rasa sakit yang berkepanjangan dia nggak pernah bawa, Hmm. tapi dia fokus dengan dia tahu bahwa ini semua memang harus dilewati karena ada purpose, ada tujuan dari Bapa di surga yang jauh lebih besar, ada Ya, rencana Tuhan yang jauh lebih indah daripada apa yang orang kebanyakan dipikirkan. Jadi hari ini kalau mungkin ada teman-teman yang sedang mengalami yang namanya patah hati, remuk hati, aku mau ngomong bahwa Tuhan itu dekat dengan kamu. Dan yes, saat ini amen, dia lagi deket-deketnya sama kamu. Dia nggak amen. jauh dari kamu. Kalau kamu sakit, dia mau banget nyembuhin kamu. Kalau kamu Ya, sakit, dia mau banget memulihkan kamu, dia mau menghibur kamu. Itu aja hmm. sih. Karena Wah, Yesus sendiri juga tahu rasanya patah hati, diremuk hatinya, dikhianati. Menurutku nggak ada yang hmm. lebih sakit ketika orang-orang yang paling dekat dengan kita itu menusuk kita dari belakang. Ya, Menurutku itu ya, paling sakit. ya, ya, Dan Yesus pun itu pernah mengalami itu dan aku bisa ngerti rasa sakitnya itu seperti apa. Ya, murid-murid yang dikasihinya, finally meninggalkan dia, pergi dari dia itu kan nggak gampang ya. ya, ya, Itu posisi-posisi yang nggak mudah. Jadi jangan ngomong bahwa Tuhan nggak ngerti sih rasanya. Hanya aku aja yang ngerti apa yang aku rasa. Enggak, Tuhan itu ngerti betul apa yang kita rasa. ya, ya. Dan dia peduli sama kamu. Itu sih kalau dari Wow, aku ya. wow. Mazmur 34 ayat 19 tadi ya. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang Ya. patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bahkan ada yang tertulis di Alkitab pun di dalam kelemahanku pun kuasamu sempurna, itu kan. Ya, Wow. betul. Dan itu juga jadi salah satu apa ya ayat yang aku paling favoritkan gitu juga karena ya ini bahkan waktu kita benar-benar apa ya ada di titik terendah pun tuh Tuhan tuh benar-benar ada dan bahkan dekat sama kita gitu Hmm. nggak pernah ninggalin kita gitu bahkan mungkin gara-gara kita ada di titik terendah nih kita bisa dibikin makin naik lagi gitu. Ya. Oh, wow. Nah, ini kita sambut juga pembicara kita ya sore hari ini. Hastin. Hasti. Yeay. Dari mana Kakak Hastin? Kita udah bahas lama banget loh, Tin. Maaf ya semuanya teman-teman. Hai. Hai Pastor Hai. Albert. Ini tadi Halo, aku Hastin. nanyain. Hmm, Aku tadi nanyain kan, maksudnya apa sih yang jadi apa yang Alkitab katakan nih tentang patah hati gitu kan? Karena beberapa dari teman-teman mungkin ada yang lagi ngalamin, ada yang mungkin lagi di fase terendahnya gitu gara-gara putus gitu kan. Gitu. Tapi ini ya. tadi Pastor Albert sampaikan bahwa di Mazmur 34 ayat 19 itu berkata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wah, itu loh Itu poinnya ya. luar biasa ya. Luar biasa. Langsung nancep ya. Baru Baru nyambung. langsung dapat ya. Langsung dapat banget Iya, nih. nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya Ya, untuk ayat pembuka yang luar biasa ini. luar biasa. Memang ini kita harus didasari dengan firman Tuhan, Betul. guys. Gitu kan. Nggak bisa kita apa healing healing sepakai cara kita sendiri itu nggak bisa. Emang harus pakai ayat ya. Betul, harus Sa- dengan kekuatan Tuhan. Betul. Itu healing yang terbaik adalah kita baca Apa? Alkitab. Wes, Wes. emang kamu gitu, Oke, Tin? gak? Ya kan gitu dong. Oh, keren. Oke, emang gitu. Oke deh. Giring-giring. Oke, lanjut. Next question ya. Oke. Pastor nih, banyak orang yang bilang time heals all wounds gitu kan. Itu mitos atau fakta nih? Hmm. Nah, gimana caranya supaya kita nggak cuma nunggu waktu tapi benar-benar sembuh gitu? Hmm. Bagus banget ya. Sebetulnya untuk sembuh pun kita butuh text time ya, butuh waktu ya. Ya, ya. Eh, Bayangkan, luka aja, kalau kita luka, itu aja perlu waktu untuk sembuh. Demikian juga hati kita. Wow. Kalau luka, itu juga butuh waktu untuk sembuh. Jadi nggak bisa yang modelnya, oh ngampuni dong, ngampuni dong gitu ya. Dan terus semua seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Enggak sih. Ya, sekali lagi, kalau luka aja perlu waktu untuk sembuh, demikian juga hati butuh sembuh. Itu demikian, Ini. maka dari itu jangan cepat-cepat membangun atau memulai hubungan yang baru di saat kamu lagi sakit.
Ide. Karena seringkali ini pengen cepet-cepet nyari penggantinya, Ide. atau justru cari pelarian yang keliru. Yang penting hatiku nggak, Aduh. ya kan? Cari supaya hatiku nggak kosong. Terus asal ada yang nembak, main terima-terima aja, nggak Nah, dilihat orangnya gimana. Yang penting ada yang ngisi. Udah, nanti ujungnya nanti 3 bulan lagi putus lagi. Ntar aduh. depresi lagi, putus asa lagi. Kayak gitu bolak-balik gitu terus. Iya, circle-nya Jadi gitu terus ya. ya, ya kan seperti itu nggak akan berhenti gitu loh. Terus bagaimana? Izinkan Tuhan memulihkan kamu. Hmm, itu. Izinkan Tuhan memulihkan kamu dulu sebelum kamu bangun hubungan yang baru. Pastikan kamu udah sembuh. Itu. Pastikan kamu udah pulih. Kenapa? Kalau kamu, ini kan sama nih. Orang yang habis berhenti dari pekerjaan karena dia sakit hati, terus cari pekerjaan baru. Dilihat deh, yang sudah-sudah yang terjadi apa? Di tempat yang baru, dia pun akan ngalamin sakit hati lagi. Dan kurang lebih, kasusnya juga pasti sama. Nanti dia resign lagi. Carilah pekerjaan baru lagi. Nanti lihat, kasusnya sama lagi akan terulang. Jadi, kalau kita ini habis patah hati gitu ya, justru kita ambil waktu untuk cari Tuhan, untuk mengkoreksi diri, untuk evaluasi diri. Kemarin itu kok bisa putus begini tuh sebenarnya masalah ada di mana ya? Akar masalahnya itu apa sih? Oh, karena aku egois. Oke. Karena aku egois, next time aku belajar untuk tidak seperti itu. Misalnya nih. Jadi menemukan akar permasalahan, tujuannya apa sih? Agar kalau kita nih dapat membangun hubungan yang baru lagi, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu. Dan karena hati kita juga udah pulih. Ingat, Ya. orang yang sakit juga pasti ketemunya orang yang juga sakit. Iya, betul. Coba deh, kita itu hanya menarik orang yang sejenis dengan kita. Jadi kita tuh orang seperti apa? Oh, aku orang sakit hati. Ya dapatnya paling juga sama. Hmm. Habis sama-sama putus. Coba deh perhatiin deh. Teman-temannya habis putus, terus dia udah punya pacar lagi. Coba tanya pasangannya. Jangan-jangan dia juga habis putus juga. Yang sudah-sudah sih begitu ya. Sebagian besar begitu ya. Oke. Jadi sama-sama kedua-duanya ini habis putus sebenarnya. Nah, Wow. cari kekosongan aja dan ujung kita tahu ini mau kemana sebetulnya. Ya, ya, ya. Jadi please jangan ngambil keputusan atau mulai hubungan baru di saat hati sedang terluka. Tenang dulu, gitu ya. Dalam kesendirianmu, kamu temukan potensimu. Kira-kira apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Fokuslah kepada pertumbuhan pribadimu. Ya, Fokuslah betul. kepada perkembangan untuk masa depanmu. Itu lebih baik daripada cuma mikirin pasangan hidup, gitu ya. Karena aku percaya sembari kamu menyembuhkan diri, memulihkan diri sama Tuhan, di saat itulah kamu juga mulai mengupgrade dirimu, menambahkan nilai-nilai dalam hidupmu, sehingga kualitas hidupmu bertambah. Ya, Sehingga besok kualitas pasanganmu ditentukan dari kualitasmu, ya, hidupmu juga. betul. Jadi Amin. kalau Wow. kamu hidupmu naik, kualitas hidupmu naik, otomatis kamu juga dapat yang berkualitas. Ya, Kan gitu tuh. Jadi betul. sekali lagi jangan fokus kepada rasa sakitnya. Ya. Terus kemudian bagaimana? Jangan denial. Jangan Hmm. denial maksudnya seperti apa? Seringkali sakit nggak? Oh nggak sakit kok, nggak sakit tapi nangis, Ya, ya ya, kan? ya. Ya kan? Nggak sakit. Jangan denial. Kalau sakit ngomong sakit, Tuhan, ini aku Hmm. sakit loh Tuhan. Ya, nangis boleh nggak? Ya boleh, dalam doa boleh nangis. Tuhan, aku ini sakit loh Tuhan. Aku diginiin ya Tuhan. Nggak apa-apa. Ya. Menurutku tempat yang tepat kan Tuhan. Nggak mungkin bocor juga kan rahasia-rahasiamu kan aman semua kan. Betul. Gitu kan. Yes. Dan menurutku tidak semua orang harus tahu apa yang terjadi. Ya Ya, kan. betul. Betul, Dan betul, tidak betul. perlu menjelekkan satu sama lain. Gitu ya. Iya, betul. Itu Betul. kan akan lebih baik ya. Hmm. 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 Nah, setelah itu baru mulai rilis pengampunan. Kalau ada hal-hal yang Hmm. mungkin mantan kita melakukan kesalahan, ya belajarlah untuk diampuni kan gitu ya. Hmm. Walaupun nggak Ya, ya. gampang. Ya. Tapi belajarlah untuk mengampuni. Dimulai dari apa? Menerima kenyataan. Oh, saya sudah putus. Saya sudah selesai hubungannya dengan mantanku. Ya udah.
Aku terima kenyataan ini, aku terima realitas ini, dan nextnya apa yang harus kukerjakan dan apa yang aku lakukan. Itu aja fokus ke situ. Wow. Mm. Wow, luar biasa. Menjawab, Bastin? Aku tanya, kan aku tadi tanya juga kan. Sebenarnya aku ada follow up question sih. Ya. Gak Eh, apa-apa, tanya aja. aku ada follow up questionnya gini. Kan tadi berarti bener ya, ada kita takes time untuk heals gitu kan. And Ya, what if kalau misal kita tetap membuka diri untuk orang baru nih ya kan, tapi kita nggak benar-benar into ke dalam hubungan ini, tapi aku mau untuk mengenal selagi aku juga untuk memperbaiki diriku. Nah ini gimana, Buster? Is it okay? ya sebetulnya kan kita yang tahu sendiri ya, apa yang terjadi dalam hidup kita, hati kita bagaimana kan kita yang tahu sendiri sebetulnya. Hmm. Jadi sekiranya kalau masih ada masih ada rasa sakit, jangan sampai lari ke arah sana. Ah, Temenan boleh nggak? Ya temenan aja, maksudnya buka pergaulanmu, bukalah pertemananmu, karena seringkali ketika kita membangun hubungan dengan seorang kan justru kita apa ya, kayak pertemanannya agak lebih terbatas. iya, Kita lebih membatasi diri karena menjaga perasaan pasangan kita, ya nggak betul. sih? Ya. Nah, tapi aku sih berharap karena ini masih pacar ya, karena ini masih konteksnya kita mau pacaran, mas sebetulnya kenapa harus dibatasi? Hmm. Hmm, hmm, Justru hmm. ketika pacaran, kalau belum apa-apa udah dilarang-larang, jangan temenan sama ini, jangan temenan sama si itu. Waduh, ya Hmm, ini belum hmm. jadi apa-apa nih. Ya, tapi kok sudah mulai larang-larang, menurutku itu is not good sih. Bagiku Iya, tuh iya. salah satu bentuk toksik ya itu. Karena Hmm. begitu kamu ketika pacaran lalu membatasi pertemananmu dengan si A, si B, si C, si D, nanti dampaknya adalah ketika kamu putus, kamu nggak punya siapa-siapa. Iya, iya, iya. Betul. Itu yang sering kali orang bingung kan, putus, ya aku kok nggak punya teman, ya kamu nggak punya teman, karena selama ini berdua-duaan terus, sehingga kamu nggak Iya. punya teman. Maka ketika kamu pacaran, aku nih bersyukur dulu aku sama istri cukup hubungan sehat, istri nggak apa pacarku yang sekarang jadi istriku ini tidak pernah ngelarang-larang aku untuk kamu jangan teman si A, si B, si C, si D, nggak pernah dia gitu. Hmm, hmm. Jadi aku cukup punya networking yang luas, aku punya Hmm. pertemanan yang luas. Wow. Nah, yang benar tuh begini. Jadi apa ya? Justru ketika kita pacaran pun harusnya pertemanan kita juga luas. Iya, iya. Wow. Tapi dalam koridor ngerti batasan ya, ngerti Gitu. boundary-nya. Nah, itu Ya, yang ya. paling penting. Ya, ya itu aku ada pengalaman sih. Jadi pasanganku ini ada nggak suka sama satu temen, bukan satu temen sih. Bahkan satu circleku ini dulu karena case khusus gitu lah, Hmm. ya kan. Pernah mungkin merasa tersakiti tidak secara langsung ya, Hmm. tapi ada case yang pernah menyakiti hatinya gitu. Tapi setelah ini temenku nih, circleku nih gitu kan. Tapi Hmm. setelah aku rekonsiliasi sama temanku, aku pun juga tersakiti kan pada saat itu kan. Terus aku rekonsiliasi, aku ketemu sama mereka, aku ngobrol sakit hatiku karena apa, aku say sorry, bla 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 bla. Nah, walaupun si pasanganku ini tuh nggak oke sama circleku ini kan, pertemananku ini, tapi dia berusaha untuk oh ya udah nggak apa-apa, kamu memang butuh temen gitu, kamu memang eh, bisa temenan kok gitu. Mungkin aku yang memang harus menerima bahwa kamu udah baik-baik aja dan mungkin aku juga yang harus heals dengan berjalannya waktu gitu kan. Gitu. Jadi dia nggak yang kayak nggak usah lah ngapain bla 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 gitu. Hmm. Nggak sih. Hmm. Tapi dia kayak oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Yang penting kalau misal ada hal-hal yang kurang enak atau apa yang nggak oke gitu ya kamu langsung kan kabari aku gitu, kontak aku atau apa gitu, langsung menjauh lah atau apalah gitu. Itu sih. Oke. Gimana Hastin? Oke ya, Oke. ya oke. Oke, oke. Jawab ya, user semuanya. Menjawab. Jawab ya. Oh iya, kamu kan termasuk users ya. Iya. Oh iya iya oke. Mewakili teman-teman user semuanya. Menjawab dengan lantang. Menjawab. Menjawab. Oke. Gitu. Next question, Nastin, silakan. Oke, next question. Putus tuh biasanya bikin saya merasa diperlakukannya tidak adil gitu. Ada perasaan yang Hmm. mungkin belum terima. Aku punya Hmm. sisi kayaknya kalau kok udah putus kok mantanku terlihat baik-baik saja kayak gitu kan. Atau Ah, dan nggak ngerasa
sedih gitu, menyedihkan. Melihat dia pelayanan dan dulu kami pengen melayani bersama, tapi tiba-tiba putus. Ada rasa yang membuat aku menjadi pahit kayak gitu. Saya cenderung nyalahin diri sendiri atau bahkan nyalahin orang-orang lain. Nggak berani atau tepatnya malas untuk beraktivitas yang ada mantannya. Apalagi kalau Ya, di satu tempat gitu ya. ya kayak malah menghindar gitu ya. Ya malah Kayak, menghindar gitu. Gimana cara menghadapi heartbreak tanpa terjebak rasa pahit, Pastor? ini. Bisa tetap kuat dan nggak kehilangan identitas diri setelah hubungan yang kita bangun hancur. Ini, Waduh, ini dalam banget sih. Wow, ini pertanyaan susah bagus ini. banget sih ini. Iya. Kayak Nah ini kayak apa kisah kamu nyata ngalamin beneran sendiri ya. nggak sih? Oh enggak ya? Ya, kayaknya sih tidak. Kayak kisah, kayak cerita nyata Soalnya nggak beneran pernah lu ini. dengerin ya. Gitu loh. Oke, gimana Pastor? Iya, iya. Kalau dari aku ya, kalau dari aku gini sih. eh kita tuh orang kalau kita pahit, menurutku kita yang orang-orang yang paling rugi itu kita sebetulnya. Iya, betul. Seperti yang kayak Hasna dibilang bahwa, loh tapi mantanku kok kelihatan baik-baik aja. Hmm, Lah iya, justru kenapa mantanmu baik-baik saja, kenapa kamu jadi pahit? Kenapa kamu iya, kecewa? iya. Seringkali kita pahit, kita kecewa, terus nyalain orang lain. Bukankah kita pahit, kita kecewa karena atas dasar keputusan kita sendiri? Hmm, Loh, iya kan? Loh iya, kita yang betul, milih pahit kok. Hmm. betul. Kita yang milih kecewa kok. Iya, Itu mantan udah nggak apa-apa tuh. iya. Terlihat baik-baik aja tuh. Iya kan? Berarti kalau kita nih pahit, kita kecewa, ya jangan marah sama orang. Karena gini, eh Amsal 4 ayat 23 kan ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. kehidupan. Berarti soal menjaga hati itu merupakan tanggung jawab kita pribadi. Wow. Berarti tugas kita adalah bagaimana kita ini mengendalikan atau mengontrol atau menguasai apa yang kita bisa kuasai dan kendalikan. Contohnya, pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perilaku kita, itu merupakan tanggung jawabnya kita. Hmm, Tapi yang dari luar, yang mencoba masuk ke dalam kita, itu bukan dalam kontrolnya kita. Jadi kita nggak bisa kendalikan itu. Mm-mm. Jadi kalau aku kasih masukan, ya kendalikannya kamu bisa kendalikan. Jaga yang bisa kamu jaga. Yang di luar kamu nggak bisa jaga, tapi kan yang dalam hidupmu sendiri kamu bisa jaga. Termasuk hatimu, pikiranmu. Aku nggak mau pahit, bisa nggak? Bisa. Aku nggak mau kecewa, bisa nggak? Bisa. Kan itu kan keputusan yang kamu buat sendiri. Hmm. Jadi sebetulnya menurutku rasa damai itu kita yang apa ya? Selain Tuhan itu sudah memberikan dalam kehidupan kita, tapi kita juga bisa menjaga damai itu sendiri dengan bagaimana ya, dengan apa ya? Dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita, kita jaga itu. hmm, Gitu loh. Kita yang jagain gitu loh, supaya jangan pahit. Terus lihat dia gimana? Ya harusnya kalau aku ya yang benar ya, ini hubungan yang benar ya. Kalau ada orang yang berbahagia, seharusnya kamu juga ikut berbahagia. Karena Babel ngomong, ketika kamu bisa berbahagia eh, dengan orang yang berbahagia, kamu akan mendapatkan apa yang menjadi bagianmu, ya. gitu loh. Jadi Wow. selama kamu nggak bisa berbahagia, ketika melihat orang lain berbahagia, kamu nggak bisa mendapatkan apa yang jadi bagianmu yang Tuhan pengen kasih ke kamu. Ini belum bisa tersalurkan Hmm, hmm. sampai kamu bisa rilis. Yes. Ya bersyukur si dia udah dapet orang lain dan nampaknya hidupnya jadi lebih baik. Ya bersyukur aja, Hmm, gitu. Dia nggak sama-sama dengan kita, hidupnya lebih baik. Ya harusnya seneng dong, ya. gitu. Bukan Wow. sebaliknya, bukan justru marah. Justru nanti tinggal tunggu kapan bagianmu hadir gitu loh. Hmm, Ketika hmm, Tuhan kirim pasangan hidupmu yang terbaik. Dan kamu juga berhak untuk bahagia. hmm, hmm. Jadi bukan dia aja yang berhak bahagia, bukan mantan aja yang berhak bahagia. Kamu pun berhak bahagia Yes. dengan nanti pasangan yang Tuhan kirimkan. Tuh. Sekarang ngapain? Sabar. Uh, Gitu kan. Makanya 1 Korintus 13 ngomong apa? Kasih itu sabar. Sabar. Sabar itu artinya apa? Ya kita bisa menguasai
diri, kan gitu ya. Orang sabar tuh kan Wow. dia bisa menguasai diri. Iya, iya. Dan aku gitu. Wow. Wow, keren banget. Kuncinya sabar, guys. Sabar ya, Sabar, sabar. nggak usah ke susu. Tapi bener sih, Mm, aku tuh sangat-sangat setuju bahwa kalau kamu lagi ada konflik bahkan sampai kamu putus tuh take time sih. It mm, takes time gitu kan. Dan bener-bener kayak apa ya, kamu nggak bisa cari pelarian ke orang lain. Lebih baik ya itu tadi kamu bener-bener kayak bangun hubunganmu sama Tuhan, kamu mengupgrade dirimu sendiri, kamu menintrospeksi dirimu sendiri gitu kan. Dan jadilah pribadi yang apa ya, yang lebih baik lagi dari kamu yang sebelumnya. Be the best version of yourself juga gitu kan. Karena ya itu tadi, kalau kamu udah punya kualitas yang oke nih gitu kan, Hmm. kualitasmu udah oke, mantap banget nih, nanti ya, dan Tuhan tuh juga pasti akan ngelihat kok gitu loh, kalau memang kamu udah siap untuk menjalani hubungan yang baru, ya Tuhan akan persiapkan juga gitu loh. Jangan jangan malah kayak, Tuhan mana tuh aku tuh kesepian loh, aku malah bla 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 gitu. Ya jadinya juga akan berada di cycle yang sama gitu kan, Hmm. muter gitu terus. Nah ini nyambung juga ke pertanyaan yang keempat nih gitu kan. mm. Tapi sebelum ke pertanyaan, aku tuh sebenarnya ada cerita juga nih tentang ini nih. Oke. Karena mungkin Hastin juga tahu ya kalau aku nih sama yang pasanganku sekarang ini juga dulu dulu mantanku ya kan. Kita sempat kayak putus nyambung gitu kan. Tapi tahun 2020 kita putus. Ada kayak lagu tuh, 3 tahun tak terasa, masih kau Hmm, yang ada. Wih. Oh, Oh, gitu. relate ya? Relate. Oke, relate. Hampir semua hmm, lagunya mereka ini ya, band ini nih, ini relate semua sama aku sama Hubunganmu. beliau Oke, ya, oke, sama oke, oke. dia. Jadi aku di tahun 2020 tuh aku putus ya kan, tapi nggak tahu kenapa di 2023 awal 2024 gitu ya, akhir 2023 awal 2024 itu aku balikan lagi ya kan, aku balikan lagi dan merasa lebih yakin bahwa dia ini adalah pasanganku, dan aku pun juga belajar dari hubungan belajar dari hubunganku yang sebelumnya gitu. Nah hmm, ini pertanyaannya adalah susah banget buat move on kalau kita masih berharap ada kesempatan kedua. Nah, ini kan, hmm, hmm, aku dan pasangan itu merasa mungkin juga ada hal-hal yang aku belum belum benar-benar bisa move on banget nih, dan berharap kita Oke. kita tuh sama-sama berharap bahwa ada kesempatan kedua yang bisa dijalani gitu kan. Apalagi hmm, kita merasa siap dengan berbagai resiko terpahit yang akan terjadi dalam kesempatan kedua yang kita harapkan. Nah, hmm. ini pertanyaannya nggak relate sama aku karena aku merasa aku udah bener-bener selesai. Tapi Ya, eh, pertanyaannya gini, kapan saatnya kita tahu kalau kita harus benar-benar melepaskan? Nah, gimana wow. caranya biar kita nggak terjebak di lingkaran balikan terus putus lagi, balikan terus putus lagi. Nah, ini nih. Untungnya tidak terjadi ke saya ya. Puji Tuhan. Kamu berhenti di Ya, terus dan balikan ya. Nah, itu Nggak lanjut lagi nggak ya. lanjut lagi. Repeat lagi. Iya. Oke. oke. Yang pertama, sederhananya adalah gini sih. Ketika kamu itu kehilangan hubunganmu sama Tuhan, kamu tuh makin jauh dari Tuhan, itu tanda bahwa Hmm. kamu harus let go, Hmm. Wow. lepasin. Yang tadinya pelayanan, yang tadinya ibadah rajin, yang tadinya persekutuanmu sama Tuhan intim, tiba-tiba semua berubah. Kamu udah nggak pelayanan lagi, mungkin jarang, Hmm. on off on off on off on off. Ibadah juga sama, mulai males. Ya tanda sih teman-teman. Ini tanda bahwa ya kayaknya memang nggak bisa dilanjutkan ya. Kamu harus let go. Hmm. Karena aku percaya kalau kamu cinta Tuhan, pasti kamu juga pengen dapetinnya juga cinta Tuhan juga. Iya. Ya kan? Kalau kamu pelayanan, kamu juga pasti rindu ketemu sama teman-teman, ketemu pasangan yang sama-sama untuk melayani sama-sama bareng-bareng kan gitu kan lebih asik ya. Terus yang kedua sih gini, kapan harus let go? Ketika kamu tahu bahwa kamu udah berjuang nih ya untuk serius, untuk menghubungan yang serius banget ya, eh, menuju pada pernikahan. Yang satu kayaknya nggak jelas amat gitu loh. Jadi lama-lama kayak berat sebelah. Yang satu berjuang, yang Hmm. satu kayak cuek bebek, atau mungkin dia lebih cenderung ke flow aja dah gitu loh. Jadi kayak apalagi ditambah konflik ya, ada masalah. Kayaknya sih yang pasangannya ini aja yang kayaknya yang berusaha mikir keras. Ini gimana ya cara ngatasinnya ya masalahnya. Ini kayak santai banget, ini kayak nggak ada beban apa-apa. Jadi kayak ya udah kayak berjuang sendiri gitu loh. Hmm.
Bukankah kalau kita bangun hubungan itu tujuannya adalah kalau kita ada masalah, kita punya apa aku sebut ya? Kita punya rekan, kita punya tandem di mana kita bisa mikirin bareng-bareng nih Ya. solusi terbaiknya gimana ya untuk mengatasi masalah ya. Hmm. Bukan yang tuh, kamu mikir dong. Nah, gitu doang. Yang satu Ya. ngapain? Santai. Nggak bisa gitu sih. Ya, jadi kayak nggak punya beban apa-apa. Terus Hmm. yang ketiga, ketika kamu ini tidak belajar apa-apa sih, nggak ada perubahan apa dalam hidupmu sih, stuck ya. Hmm. Rohani stuck. Hmm. Misalnya pekerjaan stuck. Nggak ada kemajuan apa-apa. Perkembangan self-improvement pun nggak ada. Ya, aku Hmm. mempertanyakan sih. Sebetulnya ini membuatmu bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi atau sebaliknya justru kamu tuh sedang apa ya bertemu dengan orang yang salah aja Uh, gitu loh. wow. Jangan-jangan ini bukan pasanganmu, jangan-jangan kamu tuh cuman lagi jagain jodohnya orang doang Waduh. gitu. Hmm. Nah, ya, daripada ya lama-lama jagain jodohnya orang kan baik dilepas gitu loh. Nah, itu loh. Ngapain udah lama-lama udah ngabisin Nah, uang, apalagi kita cowok ya biasanya kan nah, Waduh. itu. traktir dan lain sebagainya gitu ya, udah investasi gitu ya, aku anggap itu invest lah ya. Ya, ujung-ujungnya cuma jagain jodohnya orang doang. Hmm. Dia tuh ngapain? Ya. Itu. Mm-mm. Wow. Kalau aku sih seperti itu sih. Ya kira-kira Wow. 3 hal ini loh. Wow, keren banget. Mm-mm. Gimana Yuters? Menjawab ya? Tajam ya Temanya kayaknya ya. ini sangat ya. Sangat menampar. Sangat-sangat menampar dan sulit. Kayaknya buat Yuters ya. Iya. Langsung aja ya. Langsung oleh maksudnya. Aduh. Betul ya, itu memang Ini ada yang betul mau sekali ditanyain itu. nggak kira-kira? Tanyain sih enggak ya, cuma cerita ya. Waduh, Oh, ayo. boleh. 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 Seperti apa yang Pastor Albert katakan dan sepil-sepil barusan ya. Mungkin aku pernah punya pengalaman juga seperti itu ya dulu sama pasangan yang sebelum-sebelumnya itu. Kalau misalnya ini malah kayak dia merasa dia sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Waduh, terus kayak memberikan hubungan ini menjadi lebih baik dan segala macamnya. Dia merasanya seperti itu, Pastor. Mungkin itu juga sedikit pertanyaan juga ya. Terus kayak tapi di sisi lain aku merasa kayak aduh cuman aku doang nih yang berjuang untuk hubungan ini atau aku berjuang untuk Beliau. kamu berjuang untuk kamu malahan bukan berjuang untuk kita kayak gitu dan dia malah yang kayak santai-santai dikasih solusi dan saran tidak didengarkan dan segala macamnya seperti itu dan memang mungkin teman-teman itu semua mungkin juga pernah mengalami ya karena dibutakan oleh cinta jadi dia tetap mempertahankan gitu loh lama Ya, apa kamu? dia Oh, saya kamu salah kan? ya mungkin teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal yang sama ya kayak gitu jadi kayak Oke. aduh aku sayang banget nih sama ini terus kayak berdoanya tuh malah yang kayak Tuhan tolong ubah hidupnya atau tuh ubah hatinya kayak gitu-gitu ternyata setelah berjalannya waktu Tuhan tidak mengubah hatinya ya puji Tuhan malah menunjukkan aslinya begitu ya Itu. mungkin para YouTubers yang pernah seperti itu kayak berdoa untuk Tuhan mengubah ini mengubah itu kan biasanya kayak gitu ya pesta dan minta-mintanya yang aduh udah seneng nih sama yang ini kayak gitu pinginnya Tuhan berkati dan segala macam ternyata ditunjukkanlah nih mungkin orang ini memang benar kata Pastor Abad ya jagain jodoh orang jadi tidak cocok ya. Tapi kadang Kita tambahin kayak dikit. gimana Kita tambahin gimana dikit ya. ya Kita tambahin dikit. Coba dikit. Sebenarnya waktu kamu berdoa, Tuhan itu sudah ngasih tanda sebetulnya. Dan dia sudah berbicara sama kita. Lewat apa? Lewat kenyataan yang ada sebetulnya. Lewat kenyataan yang ada, kenyataan yang kamu alamin. Hmm. Jadi sesungguhnya itu Tuhan tuh udah ngomong. Tuhan ini begini Tuhan, kok nggak berubah ya? Nah itu Tuhan tuh udah jawab sebetulnya. Cuman kita yang kurang sensitif, kita yang kurang peka. Dan seringkali yang kayak gini-gini yang berusaha mempertahankan biasanya wanitanya ya. Kalau laki-laki sih wah jarang yang aku temuin yang, Betul. wah aku yang beneran begini. Enggak sih ya, biasanya kayak gitu-gitu cewek sih. Nah Iya. makanya untuk yang para wanita ya teman-teman yang dengar siaran kita ya sore hari ini, Tuhan itu waktu kamu berdoa demikian, Tuhan tuh denger dan dia udah jawab sebetulnya. Bagian kamu itu bisa nggak nerima jawaban dari Tuhan itu kamu bisa terima atau enggak biasanya.
Itu. Karena ketika kamu mencoba mempertahankan, padahal Tuhan bilang, let go, let go, let go. Kamu yang berusaha untuk mempertahankan, sebenarnya kamu yang lagi dalam petik ya. Ya kamu lagi menyusahkan dirimu sendiri sebetulnya, sebetulnya ya. Walaupun Tuhan sudah ngasih tanda, Tuhan sudah berbicara, tapi apa boleh baut ya ketika perasaannya terlalu kuat. Nah itu, makanya please para yang teman-teman perempuan, bukan cewek-cewek, yuk ketika teman mengalami seperti ini, sharing dan curhatlah ke orang yang tepat. Nah, Gitu. ini Pester, ini aku mau cerita. Hmm, hmm, Beliau ini udah dapet cerita nih, ya kan, udah cerita ke temen gitu kan. hmm. Tapi udah dibilangin, udahlah ngapain gitu kan lama-lama. Iya, Ya, tapi nggak tahu caranya buat ngomong nih gimana gitu, caranya buat oh bagus. lepas nih gimana gitu kan. Hmm, Dia tuh untungnya sebenarnya sadar gitu, tapi kayak dia hmm. menunggu momen gitu kan. Nah, lebih baik kita menunggu momen atau kita yang create momennya nih gitu. Kalau aku kan ini kan ujung-ujungnya goalsnya sama kan. Ini kan kita bakal selesai kan. Jadi Ya, Ya, kalau kita tahu bakal selesai, ya ngapain harus berlama-lama sih? Wasting time banget kan? Kalau nah, aku sih bakal create moment daripada waiting moment ya. nah Bakal itu create moment. tuh. Aku kan ngomong, kayaknya kita emang tidak bisa melanjutkan gitu. Karena Hmm, bagiku 1 hari 2 hari itu berharga, 1 bulan 2 bulan itu berharga buat aku. iya betul. Dan aku nggak mau buang-buang waktu untuk itu gitu loh. Hanya untuk memberikan sebuah harapan palsu lagi. Harapan wah, palsu Hmm, seakan-akan ini ke depan kita akan wah pasang wah ya. kita akan wah luar biasa enggak lah ya. Kalau aku sih kalau udah jelas creating momen aja langsung aja bicara ya jangan lewat WA ya, tolong ya. Karena ada Hmm, orang-orang yang ngomong putusnya lewat WA, tolong please nah, don't do that karena itu sangat menyakitkan. Jadi ya. temuilah secara pribadi. Kalau memang sudah nggak suka, langsung ketemu orangnya, langsung ngomong. Ya, Hmm, dirasa bahwa ini tidak bisa dilanjutkan untuk ke depan. ya. Lebih baik putus sekarang, gitu. Lebih baik sakit sekarang daripada besok juga kan pasti juga sakit. Kalau harus pilih sakit, sakitnya kapan? Ya sekarang. Ya iya lebih baik betul, sakitnya sekarang. betul. Kan sama-sama sakit kan? Nah Semakin itu, cepat, semakin cepat kan semakin pulih. nah itu, Disembuhkannya juga makin cepat. Iya. iya betul. Ya untungnya Ya, beliau tinggal itu momennya nggak terlalu lama itu setelah ya, dibilangin. Tuh. ya. Eksekusi. Ya tinggal ngomong aja kan. Ini kan kita bicara soal masa depan. Dan hubungan itu kan kita kan ngomong jangka panjang. Ini kayak orang lari maraton. Jadi Ya, Hmm. ya kita harus memperhatikan betul-betul yang lari sama kita siapa. Ini betul. kalau takutnya nanti di masa depan kita ada apa-apa nanti kan malah runyam semua masa depan kita kan nggak baik. Itu aja sih Betul. sebetulnya sih. Lari maraton ya kan, lari capek nggak menang. Ah, ditinggal di Nah, tengah. Ah, buyar malahan. Iya. buyar. Malah disuruh gendong. Nah, capek doang. Malah suruh Merugikan. gendong. Ya ampun, Heeh. perjalanan jauh loh. Iya. Malah jadi ngerosting ini. Ya memang kita bekerja bersama teman sendiri itu bongkar semuanya. Enggak lah, Gitu. enggak dibongkar ini jadi sebuah pembelajaran buat Sebenarnya buat semuanya pembelajaran ya untuk kan. teman-teman itu karena memang Ya. benar ya apa yang dikatakan sama Pastor Albert ini memang wanita ini Hmm. memang sulit sekali untuk apa namanya Moving on. melepas, betul, moving on kayak gitu kalau Tapi kayak disadarkan. iya, tapi sebenarnya aku bersyukur banget sih, maksudnya kayak punya pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak enak gitu kan, Hmm. dan mungkin Hmm. bisa jadi sebuah pembelajaran buat kita, yaitu aku belajar banget dari hubungan-hubunganku yang sebelumnya. Oh, aku tuh ternyata kayak gini loh. Aku belum pulih di ini loh. Aku belum pulih di bagian itu loh gitu. Dan aku waktu bener-bener punya waktu buat sendiri atau punya waktu yang kosong gitu kan buat diriku sendiri ya. Gimana caranya aku mengupgrade diriku sendiri dan mengupgrade hubunganku sama Tuhan gitu. Hmm. Karena ya itu kalau mengupgrade hubungan sama Tuhan atau mengupgrade keintiman sama Tuhan tuh sangat-sangat sangat berpengaruh gitu. Nah, Betul. ngomongin tentang upgrade hubungan sama Tuhan nih, otomatis kita pelayanan kan. Nah, Hmm. gimana Hmm. kalau kita pelayanan dan pasangan kita nih juga pelayanan bareng sama kita, tapi ternyata Hmm. putus gitu kan.
Nah, putusnya tuh nggak baik-baik gitu, Pastor. Dan akhirnya mempengaruhi pelayanan kita masing-masing gitu kan. Apakah yang harus kita lakukan gitu? Both of us gitu, maksudnya dua dua pihak ya gitu. Ya, kalau menurutku, nah itu kembali ya tadi itu ya. Kalau seandainya kalau menurutku cukup dewasa. Menurutku kalau cukup dewasa, itu bisa milah-milah. Oh ini pribadi, oh ini untuk Hmm. Tuhan. Jadi ketika kita melayani, sebenarnya fokusnya kemana sebetulnya? Hmm. Apakah kita fokus pada pribadi-pribadi, ataukah kita sebenarnya fokus kita ke Tuhan? Hmm. Ya. Kalau fokus kita ke Tuhan, ya seharusnya tidak akan ada tidak akan ada apa efek sampingnya ya, side Hmm. efeknya ya. Tapi Wow. kalau sudah udah baper dan lain sebagainya, bapernya terlalu kuat, ya kalau aku sih lebih baik coba bukan terus keluar dari pelayanan ya. Kalau kita ada masalah, lalu gampang banget ngomong keluar. Besok-besok kalau kayak gini lagi, juga pasti gampang banget ngomong keluar. Hmm. Jadi keluar itu bukan solusi. Ya. Yang benar mungkin adalah cobalah ambil waktu sebentar untuk sabbatical mungkin. Hmm. Untuk istirahat sebentar aja. Oke. Untuk menenangkan diri. Ya. Gitu Mm-mm. kan. Supaya pikirannya tuh jadi lurus, jadi bener lagi gitu ya. Sambil nyari Tuhan pastinya. Ya itu sih kalau dari aku itu ya. Yang pertama pastinya fokusnya. Hmm. 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 Kamu tuh ngapain sebetulnya? Pelayanan, ya, siapa yang kamu layani itu siapa? Seharusnya sih nggak ada kaitan. Hmm. Jadi Hmm. ketika kamu berdua bermasalah, tapi terus ujung-ujungnya Tuhan ditarik-tarik, menurutku nggak pas. Ya. Gitu Ya. loh. Ya. Nggak pas banget lah. Kasarnya kan juga, eh ini juga ada mungkin ada orang yang ngomong gini sih. Ini juga salahmu Tuhan, kenapa kok bisa begini? Ya nggak bisa, itu kan ya pas senang kamu nikmati sendiri, pas susah baru Tuhan ditarik-tarik. Pas Ya. kamu Ya. senang emangnya Tuhan ditarik-tarik? Enggak kan? Kebanyakan orang ketika kamu lagi senang-senang kan Tuhannya nggak ditarik-tarik, Hmm. 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 nggak dibawa-bawa. Lagi susah Ya. aja Tuhannya tarik-tarik, ya kan? Padahal nih keputusanmu juga ya, mulai kamu ya mengakhiri kamu, Ya. dan Betul. kamu nggak mau terima konsekuensi itu. Kalau dari aku sih itu. Hmm. Jadi fokuslah ke Tuhan, dewasalah, dan juga yang terakhir, kalau tetap belum bisa, coba sabbatical sebentar. Wow. Tapi tidak keluar. Wow. Yes. Betul banget. Atau mungkin memang kalau harus pindah divisi lain, ya sudah. Kalau itu memang opsi terbaiknya seperti itu, ya sudah. Itu paling worst. Itu yang paling terburuknya itu. Ya. 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 Wow. Keren banget. Ini kejadian juga sama aku. Wih, Wih, ceritaku banyak banget ya ternyata ya. pengalaman ya, pengalaman Banyak yang ya, Rel, ya kamu ya, lihat-lihat Rel. ya memang ya. Ini masih Masa tahu semua lagi. berapa nih, Rel? Wah, wah, wah. Ada apa nih? Tapi ya itu untungnya ini ada kejadian yang nggak enak sama ada kejadian yang Hmm, oke-nya nih gitu. Jadi hmm, 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 nggak hmm, hmm. enaknya tuh pada saat itu aku secara nggak sadar tuh aku hilang Pester waktu di Oke. pelayanannya. Tapi pasanganku yang sekarang ini yang which is mantanku dulu itu kan itu dia bahkan pelayanannya tuh makin luar biasa lagi, makin dipakai Hmm, Tuhan gitu kan. Dan bahkan ada orang yang memvalidasi itu gitu. Ini Mm-mm. loh ya. orang ini nih walaupun putus tuh tetap keren gitu loh, tetap Mm-mm. tetap Yes. pelayanannya luar biasa. Nah itu buat aku Hmm, ini diomonginnya tuh waktu kita balik lagi gitu di tahun ini, ya. di tahun lalu berarti gitu. Hmm, Itu diomongin gitu kan dan aku bikin kayak oh wow keren banget ternyata gitu bla 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 bla. Kenapa aku dulu hilang-hilangan ya gitu kan? Mungkin karena memang aku hmm, beres gitu kan. Terus yang kedua tuh kayak aku bisa balik lagi sama dia gara-gara aku melihat dia pelayanan gitu. hmm, Nah, ini yang aku kayak wah pelayanannya keren juga nih gitu kan. Terus jadi kayak ya speak-speak lagi gitu. hmm, Ngobrol lagi gitu kan pelayanan bareng akhirnya deket jadian lagi gitu jadi ya itu ya makanya kalau kamu udah bener-bener pulih dan nggak apa ya nggak nggak akan mempengaruhi pelayananmu gitu loh karena ya Ya, itu pelayananmu tuh ya buat Tuhan itu bener tadi kan ya. dan bahkan gara-gara pelayananmu buat Tuhan ini malah yang jadi pengalamanku aku jadi deket lagi sama dia kita sama-sama kayak Tuh. membangun pelayanan bareng gitu betul, 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 betul. gitu. Kamu melihatnya gitu juga nanti? Iya, aku Oh, mikir begitu oh juga. ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Jadi aku mencari validasi aja. Aku dan jadi saksi ya. Oke. Betul. Wow, keren banget.
Next question, Tin. Oke, Ini yang kelima, ya. betul. Ada nggak sih contoh dalam Alkitab tentang seseorang yang mengalami kehilangan nih atau kekecewaan dalam hubungan, tapi Tuhan pakai untuk membangun mereka malah jadi lebih kuat lagi. Apa yang bisa kita lakukan supaya pengalaman patah hati ini justru membawa kita lebih dekat sama Tuhan, bukan malah menjauh, Pastor? Gitu. Ini nih. Ya, ada beberapa ya. Yang pertama si Yusuf paling kelihatan kan paling gampang kan Yusuf ya. Oh, betul Yusuf ya. Ya, bagaimana dia kehilangan hubungan dengan saudara-saudaranya. Hmm, Dia harus dibuang, dia harus masukin sumur, ya. dijual jadi budak, ya kan. Terus udah kerja bener di rumah Potifar, difitnah lagi, masuk penjara lagi. Tapi kalau kita lihat ujung-ujungnya bahwa ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf berkata bahwa karena dia tahu bahwa ini rencana dari Tuhan gitu loh, bahwa Ya, ya. rencana Tuhan untuk memelihara bangsa gitu loh. Karena kalau nggak Yusuf nggak ngalami demikian, ngalami patah hati kan, aku percaya nggak gampang lah ya kayak Yusuf ini pasti nggak gampang. Hidup udah bener-bener diperlakukan demikian, nggak gampang lah. Jadi bagaimana dia bisa bangkit? Dia nggak banyak ngeluh. Kalau kita baca di Bible kan nggak ngeluh sih. Yusuf Ya, ini kan ya. nggak ngeluh Betul. sama sekali. Tapi pada akhirnya lihat bahwa rencana Tuhan tetap yang lebih besar kok. Rencana Hmm, Tuhan tuh lebih indah kok dari apa yang kita bayangkan. Mungkin hari ini kan ada orang-orang yang engkau mengalami patah hati, rebuk hati, dan kau berkata bahwa seperti kayak the end of the world, ini seperti kayak akhir dari segalanya. Padahal nggak seperti itu. Tuhan tuh punya rencana yang lebih indah, lebih besar dari yang kamu pikirkan. Terus ada contoh berikutnya, contohnya Ruth misalnya. Ruth itu hmm, suaminya meninggal. Ya, Ya. dia harus ikut mertuanya namanya Naomi gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana hidupnya itu setia, setia sama sama Tuhan, setia sama mertuanya, dan akhirnya Tuhan Tuhan itu mempertemukan Ruth dengan Boas, dan pada akhirnya mereka menikah, ya, dan jadi nenek moyangnya Yesus. Dan kita tahu bahwa Ruth itu perempuan Moab. Ya. Jarang-jarang loh perempuan Moab itu tertulis, dan luar biasanya jadi nenek moyangnya Yesus lagi. Hmm, Yang hmm. terakhir Daud. Daud itu juga luar biasa menurutku, dikhianati anaknya sendiri, Ya. ya kan? Dikhianati uber-uber mertuanya gitu. Wah, ini terus sama istrinya dan lain sebagainya ya, dikatain orang gila ketika dia nyembah Tuhan, muji Tuhan. Ini nggak gampang juga, jadi orang ini juga pasti nggak gampang banget ya, dikecewakan. Tapi kalau kita lihat hidupnya mengandalkan Tuhan, bahkan Daud disebut juga the man after my own heart, orang yang ngerti dan jantungnya Tuhan. Jadi percaya bahwa mungkin hari ini kamu sedang mengalami hal-hal yang membuat kamu remuk hati, membuatmu patah hati, tapi segera, pesanku adalah, aku tahu itu sakit, tapi segeralah bangkit. Wow. Jangan, Yes. lembah air mata itu bukan tempat untuk ditinggalin. Hmm, Lembah air mata itu hanya untuk dilewati. Wow. Jadi kalau hari ini kamu sedang mengalami lembah air mata dan memang harus nangis, nggak apa-apa, nangis, dan Hmm, tapi lewati sambil berjalan, bukan diem di situ, apalagi pasang tenda di situ, ya. Tapi pergilah, jalanlah, mulai berjalan. Aku percaya nanti depan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kamu. Amin. Dan suatu hari kelak kamu akan bersyukur, terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang depan kayak gini, gitu ya. Ingat ya, kata O itu selalu di belakang. Kata why itu selalu pertama. Why Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Itu selalu pertama. Tapi kata O itu di belakang. Oh, maksudnya Tuhan itu begitu. Oh, Ya. maksudnya Tuhan itu begini. Gitu. Wow. Closing statement juga nih ya. Ya. Keren banget pesannya. Dapat banget sih. Everyone has their own struggle gitu. Tapi gimana kamu mencoba untuk bangkit dari strugglemu, Betul. mencoba untuk melewati strugglemu ini gitu kan. Ya itu yang ngalami struggle-nya tuh nggak cuman kita yang ada di sini sekarang nih yang hidup di zaman sekarang ini, tapi mereka yang hidup di zaman dulu pun juga ternyata ada loh, di Alkitab tuh juga ada loh gitu Tertulis loh. juga. Ya betul, yang Mm. ya tadi yang aku beneran dapat banget tuh dari si Ruth itu ternyata malah dapat yang luar biasa baik gitu, Ya, bahkan lebih ya. luar biasa gitu. Dapat Boas yang kaya, Kaya gitu kan. raya, Kaya raya gitu tidak loh. sekedar kaya itu.
Makanya kaya raya. itu, makanya apa Tin maksudnya Tin? Semoga aku bisa jadi Ruth. Nah itu tapi ya itu harus setia, Harus setia bener-bener kembali. Mungkin tuh. kalau dulu-dulu akhirnya sadar bahwa kok kayaknya mau merasa kok semakin jauh ya sama Tuhan ya, semakin Mm-mm. jauh sama lingkungannya ya, kayak Nah, gitu. Akhirnya setelah berdoa dan struggle akhirnya bisa kembali lagi ke jalan yang benar. yes, betul. Gitu. Wow, thank you so much Pastor Albert buat Thank you, kesempatan. Farel Ya, Hastin. untuk tema hari ini yang luar biasa. Maafkan saya datangnya It's okay, nggak apa-apa. Nanti biasa. nanti kalau ngobrolin yang begini-begini lagi kan datangnya harus Oh lebih iya, cepat oh iya, benar yang ngobrol. supaya makin kena gitu loh Tin. Baru data saya sudah kena ya. Harusnya tuh tema ini tuh buat kamu. Langsung diperjelas closing yang Iya, luar udah biasa. langsung gitu. Si Pastor Albert luar biasa, cerita-ceritanya sangat Betul, membangun sekali ya. betul. Gitu. Semakin diberkati lagi Amin. buat pelayanannya, buat Amin. masa Buat depannya juga. luar biasa. Thank you. Amin. Thank you Thank juga you juga. buat Uters dan Good News Family semuanya yang sudah mendengarkan. Tidak terasa kita sudah sampai di jam 6 ya. Sudah 1 jam nih kita. Ya, kita nggak apa-apa. Aja 1 jam lah. Siap. Ya. Udah mungkin Farel lebih lama. Bisa menemani teman-teman user semuanya dan jangan lupa terus dengerin kami di DTS Deep Talk Session di setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore bersama aku Estin. Dan Farel kami pamit. Bye. Bye.